Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Pembahasan kita yang terakhir kemarin adalah seputar apa? Kalau ada perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semata-mata beliau melaksanakannya tapi tanpa memerintahkannya, berarti tidak wajib bagi kita untuk mencontohnya. Itu kemarin kan? Jadi kalau ada perbuatan Rasulullah berbuat atau melakukan suatu perbuatan tapi enggak ada perintahnya agar kita melakukannya, maka hukum asalnya apa? Tidak wajib bagi kita untuk mencontohnya. Contohnya apa? Nah, bahkan haram bagi kita mencontohnya, seperti puasa misal, dilarang kan? Rasulullah melakukannya. Kemudian juga Rasulullah mengerjakan apa? Beribadah beberapa hari di Gua Hira ketika hendak menerima wahyu. Tapi bagi kita kan enggak wajib. Mohon insyaallah ya. Nah, sekarang pembahasan kita akan apa? Mengenal pembagian perbuatan Rasulullah itu apa saja. Mana yang harus kita contoh dan mana yang tidak kita contoh. Nah, karena perbuatan macam-macam kan? Ada perbuatan yang jibilah itu tabiat. Seperti tidur, makan, itu secara tabiat manusia tidur enggak? Tidur. Makan enggak? Makan. Minum enggak? Minum. Nah, seperti itu nanti bagaimana kita lihat. Perhatikan baik-baik halaman 128 bagian bawah itu. Kita ulangi pertanyaannya biar tambah jelas. Wa anam. Fanaqul wa alaihi fanaqul. Maka kita katakan al-qaidatu fi hadzal bait. Kaidah pada pantun ini, annal fi'lal mujarrad, ini kaidahnya. Annal fi'lal mujarrad la yadullu 'alal wujub. Bahwasanya perbuatan Rasulullah yang semata-mata kosong dari perintah maka tidak menunjukkan wajib. Rasulullah berbuat, Rasulullah melakukan. Itu selama Rasulullah enggak merintahkan maka enggak wajib bagi kita untuk mencontohnya. Mohon insyaallah Abdul Aziz. Ayo kita lihat lagi. Lakin ala ayyi syai'in yadullu. Nah, pertanyaannya akan tapi menunjukkan atas apa? Al-jawab la budda an na'rifa aqsama fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus kita mengenal la budda itu ada dua arti. La budda ada dua arti. Terkadang la budda artinya harus, terkadang artinya la budda itu apa? Pasti. Paham ya? Nah, jadi ngartikannya gitu. La budda an na'rif, harus kita mengetahui aqsama fi'lir Rasul. Pembagian mengenai perbuatan Rasulullah itu apa saja. Mohon insyaallah kita lihat. Pertama, al-qismul awwal, pembagian yang pertama, ma fa'alahu bi muqtada al-jibillah wa tabi'ah, yaitu perbuatan yang Rasulullah kerjakan, nah barakallahu fikum, karena apa? Karena tuntutan daripada al-jibillah. Apa jibillah itu? Tabiat. Tabiatnya mau enggak mau dia tetap mengerjakan itu loh, tabiatnya. Nah barakallahu fikum, mau enggak mau dia tetap mengerjakan, seperti tidur, makan. Mau enggak mau kan tetap tidur. Mau tidak mau kan tetap makan, tetap minum. Paham? Itu namanya jibillah. Jibillah itu sesuatu yang sudah tercetak pada manusia gitu loh ya. Sudah ditetapkan itu ya, sudah tercatat. Manusia itu tabiatnya seperti itu. Faham maksud tabiat ya soalnya ya? Tabiat sudah ma'ruf. Naam. Fa hadza fi haddi dzatihi la yata'allaq bihi amrun wala nahyun. Yang seperti ini kalau dilihat zat perbuatan itu sendiri, tidak ada keterkaitan dengan perintah, tidak pula larangan. Tidak ada keterkaitan dengan perintah, tidak pula apa? Larangan. Kalau semata-mata perbuatan Rasulullah seperti tidur, makan, minum. Enggak ada perintah, enggak ada apa? Larangan. Antum makan, ada larangan enggak? Enggak ada. Ada perintah enggak? Enggak ada perintah. Karena tabiat manusia makan itu loh. Tabiat manusia makan. Nah, misalnya contohnya an-naum, tidur, al-akl, makan, asy-syurb, minum, wa nahwuha, dan yang semisalnya. Itu contohnya. Paham ya? Contohnya makan, tidur, minum dan yang semisalnya. Lakin qad yutlab an yakuna ala sifatin muayyanah. Tapi terkadang diminta, dituntut, diperintahkan bentuk tidurnya, makannya, minumnya di atas sifat tertentu. Contohnya apa? Tidurnya Rasulullah bagaimana? Nah, miring ke arah, nah barakallahu fikum, dalam keadaan miring kemudian bertumpu pada bagian kanannya, ya enggak? Kemudian Rasulullah ketika tidur barakallahu fikum, nah beliau juga terkadang menghadap kiblat walaupun enggak harus. Paham ya? Kemudian bagaimana makannya? Tangan kanan. Minumnya tangan kanan.
dengan duduk misalkan. Nah, itu namanya apa namanya? Namanya barakallahu fikum dituntut kita untuk melakukan perbuatan tadi itu di atas sifat tertentu. Wa illa hukum asalnya sama. Antum makan juga enggak ada larangan, minum juga enggak ada larangan, tidur silakan. Tapi kan apa? Ada sifat tidur, sifat makan, sifat minum yang sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan. Paham? Sifat-sifatnya itulah yang nanti apa? Antum dapat pahala kalau mengerjakannya. Contohnya antum tidur biasa, enggak ada larangan, terlentang enggak ada larangan. Tapi kan ada tidur yang dilarang, misalkan tengkurap, misalkan itu hukum makruhan itu. Kemudian juga tidur dalam keadaan apa barakallahu fikum? Apa makan dalam keadaan pakai tangan kiri yang dilarang. Hukum asalnya makan apa? Tabiat boleh-boleh saja, tapi kalau makan dengan kiri haram. Seperti itu. Mohon soal ini ya. Kita lihat. Fa yakunu ma'muran bihi 'ala hadhihi sifah, maka diperintahkan perbuatan tersebut berdasarkan sifat ini. Sifat tertentu terkadang diperintahkan. Wa qad yunha an yakuna 'ala sifatin mu'ayyanah fa yakunu manhiyan anhu 'ala hadhihi sifah. Dan terkadang dilarang. Dilarang untuk melakukan perbuatan di atas sifat tertentu, maka larangan tersebut na'am barakallahu fikum, maka dilarang di atas apa? Melakukan perbuatan tersebut di atas sifat yang disebutkan tadi itu. Paham belum? Larangannya itu kalau melakukannya di atas sifat tertentu. Antum makan dengan tangan kiri dilarang enggak? Dilarang. Kalau makan sendiri hukumnya apa? Mubah. Paham belum maksudnya? Larangannya itu karena antum makan di atas sifat tertentu, itu makan dengan tangan kiri, sehingga haram. Kalau makannya sendiri mubah, tabiat manusia makan. Paham ya? Nah, seperti itu. Mahum insyaallah? Mahum insyaallah Isa? Ayo na'am barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Fanau masalan tidur, maka sebagai contoh masalah tidur ini sebagai contohnya. Na'am barakallahu fiikum. Fanau masalan tidur sebagai contoh, mimma taqtadihi at-tabi'ah wal jibillah. Termasuk apa? Termasuk yang na barakallahu fikum, sudah tertancap sebagai tabiat serta ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada seorang, wa alaihi, maka berdasarkan ketetapan tersebut fala hukma lahu fi haddi dzati, enggak ada hukumnya. Enggak ada hukumnya secara zatnya sendiri. Secara zatnya itu enggak ada hukumnya. Makan hukumnya haram atau tidak? Enggak ada hukumnya. Karena apa? Karena kembali hukum asal. Boleh, mubah. Karena perkara mubah itu kan enggak dapat dosa, enggak dapat pahala, tergantung niatnya. Perkara mubah itu enggak dapat dosa, enggak dapat pahala, tergantung apa? Tergantung dengan niatnya. Kan gitu. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau, wa alaihi fala hukma, wa alaihi fala hukma fi lahu fi haditsih. Maka berdasarkan ketetapan yang sifatnya tabi'ah atau jibilah tadi itu, maka tidak ada hukumnya secara na'am barakallahu fikum zat perbuatan itu sendiri. Lakin kaunuhu yanam 'alal janbil ayman, tapi keadaan dia tidur di atas sisi kanan. Paham ya, sisi kanan ya? Miring, tidur miring, sisi kanan. Wa 'ala dzikrillah, dan juga berzikir pada Allah taala sebelum tidur misalkan. Hadza sunnah, ini sunnah. Taf'alu fi hadzal fi'l al-jibilli, bukan jabali. Itu tulisannya jabali itu kan mirip kan, tapi jibilli yang benar. Maksudnya bacanya gitu. Tulisan jabali juga bisa, tapi bukan jabali itu. Jibilli. Nah, maksudnya apa? Maka kamu lakukan perbuatan tersebut, perbuatan jibilli tersebut, tapi diniatkan apa tadi? Melaksanakan sunnah, tidur di atas sisi yang kanan. Paham ya? Kemudian berzikir. Nah, al-akl, makan sekarang. Al-insan bi muqtada tabi'ah wal jibillah ya'kul wa yashrab. Manusia dengan apa? Dengan ketetapan tabiat dan juga jibillah, dia makan dan minum. Wala budda lahu hadza, dan pasti dia makan dan minum manusia itu. Lakin kaunuhu ya'kul bil yamin wa yashrab bil yamin, tapi keadaan dia makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, wa yusammi 'indal akli wasyurb, dan baca bismillah ketika makan dan minum. Nah, barakallahu fikum, baca bismillah ketika makan dan minum. Wa yahmad 'indal faragh minhuma, dan juga memuji Allah taala, alhamdulillah, berdoa ya, ketika selesai dari keduanya, selesai makan dan minum. Wa la yatanafas fil ina, dan tidak bernafas di bejana. Wa yakunu syurbuhu bi salati anfas, dan dia minumnya dengan 3 kali nafas. Wa ma syabadalik, dan yang semisal itu fa hadza sunnatun matlubah, yang seperti ini sunnah yang dianjurkan. Paham belum? Antum hukum asalnya minum, tabiat bukan? Tabiat. Tapi kalau antum dengan minum itu dengan tata cara yang disyariatkan tadi itu,
minum dengan tangan kanan, kemudian tidak bernafas di bejana, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, masing-masing minum bernafas 3 kali. Nah, itu semuanya apa? Itu semuanya nanti antum dapat pahala kalau meniatkan mengamalkan apa? Amalan sunnah. Nah, amalan sunnah. Naam. Perhatikan, summa in hadzal fi'la al-jibilli, kemudian perbuatan yang sifatnya jibilli ini, qulna kita katakan, innahu la yata'allaq bihi amrun wala nahyun lidzatih. Sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan perintah wala larangan seradatnya. Antum makan dilarang enggak? Diperintahkan enggak? Enggak diperintahkan, antum mau enggak mau, dilarang ataukah enggak tetap makan kan itu. Nah, karena apa? Karena tabiat manusia makan. Nah, kita lihat sini, li'anna tabi'ah taqtadi, karena tabiat manusia menuntut mengharuskan dia untuk makan dan minum. Lakin akan tapi idza kana yatawaqqaf alaihi hifdzus shihhah, akan tapi penjagaan terhadap kesehatan itu akan terhenti. Akan terhenti kalau tidak. Nah, barakallahu fikum makan tadi, wa yatarattab 'ala tarkihi ad-darar, dan akan menimbulkan bahaya kalau dia meninggalkan makan, sara ma'muran bihi, berarti makannya diwajibkan. Belum, makannya diperintahkan. Wa illa hukum asal makan apa? Abdullah tadi hukum asalnya apa? Mubah. Enggak diperintah, enggak dilarang. Tafadhol silakan. Kan gitu. Imma 'ala sabil wujub, imma perintahnya itu bentuknya wajib, imma 'ala sabil istihbab, atau bentuknya itu sunnah. Paham ya? Imma bentuknya wajib, wa imma bentuknya apa? Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Fas-sahur masalan, sebagai contoh, makan sahur lis-sha'im ma'murun bihi, untuk orang berpuasa itu diperintahkan. Ma'annahu akala wa syariba ma'annahu aklun wa syurbun taqtadi al-jibillah. Bersamaan dengan itu, makan dan minum itu apa? Termasuk tuntutan daripada apa? Jibillah. Ketetapan daripada jibillah, ketetapan yang sudah ditetapkan pada manusia. Tapi kan kenapa diperintahkan? Karena sahur. Lakinnahu ma'murun bihi li hifdzi badanihi wa quwwatihi wa nasyatihi wa isti'anatihi bihi 'ala shaum wa ma asbaha dzalik. Karena fungsinya sahur diperintahkan kenapa? Untuk menjaga badannya dan kekuatannya dan semangatnya, serta memberikan bantuan orang tersebut ketika apa? Berpuasa. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Paham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga di dalam makan sahur ada keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Di dalam makan sahur ada apa? Ada keberkahan. Na'am, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Fa in khafat darar bi adamil akl fa huwa wajib. Kalau khawatir dirinya bahaya, kemudian membahayakan dirinya, kalau dia meninggalkan makan tadi itu, paham ya? Fa huwa wajib, berarti makannya wajib. Paham belum? Kalau dia misalkan enggak makan kok mati, enggak makan kok dia misalkan binasa, maka makannya hukumnya apa? Wajib di situ. Wa in khafat darar bil akl fa huwa muharram. Tapi kalau justru dikhawatirkan membahayakan dirinya kalau makan, apa? Haram kalau dia makan. Contohnya, dia punya penyakit gula, dilarang makan gula, dilarang minum air yang manis-manis. Dia nekat minum, haram enggak hukumnya? Haram, karena dilarang demi kesehatan badannya. Paham belum? Dikenal marad sukari. Marad sukari itu penyakit gula. Itu kan ada larangannya, jangan terlalu banyak minum manis-manis, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, dia nekat malah minum, haram hukumnya. Karena membahayakan dirinya itu. Nah, kita lihat contohnya nanti, bagus contohnya nanti. Walau kana al-aslu fil ibah, walaupun awal mulanya yang namanya makan minum itu boleh-boleh saja gitu loh. Awal mulanya enggak ada larangan, antum mau makan tafadhol silakan, mau minum enggak ada larangan, enggak ada perintah juga. Tapi kalau membahayakan haram. Kalau membahayakan apa? Haram. Dan kalau harus dia minum atau makan, kalau enggak makan berbahaya, wajib hukumnya itu. Nah, kita lihat. Wa li hadza qala Syekhul Islam rahimahullah, oleh karena ini Syekhul Islam berkata, innal at'imata al-mubahata idza khafa al-insan minha ad-darar sarat haraman, ya kan? Sesungguhnya makanan-makanan yang diperbolehkan apabila mengkhawatirkan, seseorang itu mengkhawatirkan timbul bahaya kalau dia makan, maka menjadilah haram. Paham belum? Contohnya antum punya, atau ada orang yang punya penyakit kolesterol. Ada orang yang punya penyakit apa? Kolesterol misalkan. Posisinya kan enggak boleh makan apa? Makan makanan yang banyak minyaknya, gorengan itu dijauhi misalkan. Tapi dia malah makan dia. Dinasihati sama dokternya, Pak, dihindari Pak, tolong dikurangi makan makanan yang mengandung apa? Mengandung minyak misalkan. Dia tetap nekat. Haram hukumnya karena membahayakan dirinya gitu loh. Kan pengaruh dari kolesterol, apa kolesterol itu?
lemak ya, lemak. Pengaruh dari kan biasanya apa? Cepat capek, kemudian pegel-pegel bagian leher, kemudian persendian pun juga rasanya enggak enak. Tapi kalau kolesterolnya normal, ya biasa aja. Paham ya? Ya semoga kita semuanya terhindar dari kolesterol ya. Maksudnya penyakit kolesterol. Semuanya butuh kolesterol. Kalau kolesterol enggak ada enggak bisa kita. Kita semuanya butuh lemak, cuman jangan kebanyakan lemak gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, jangan kebanyakan lemak. Nah, dan yang terserang penyakit kolesterol itu enggak harus orang gemuk. Jangan bilang wah setiap orang gemuk kena penyakit kolesterol, enggak benar. Ada juga orang kurus punya apa? Penyakit kolesterol, kolesterol kering. Paham ya? Punya penyakit lemak jenuh. Paham ya? Seperti itu. Jadi maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu kalau sudah ada larangan karena khawatir merusak badannya, kok dia mengkonsumsi haram gitu loh. Paham maksudnya ya? Mahfum insyaallah Abu Abdullah? Mahfum insyaallah? Wa na'am, barakallahu fiikum. Kolesterol atau kolesterol? Kolesterol ya, yang terbalik ya. Naam. Kita lihat sini. Wa yumkin an nadrib mathalan, dan mungkin saja kita sebutkan contoh lidzalik untuk perkara tersebut, birrajulin musabun bi maradis sukar ini. Ada orang yang tertimpa penyakit gula. Ada orang terkena penyakit gula, maradis sukar. Faqala lahu at-tibba. Kemudian para dokter mengatakan kepadanya, kepada orang yang sakit gula tadi, in aklaka al-hulma yadurbik. Sesungguhnya kamu kalau makan barakallahu fikum hulma, sesuatu yang manis, yadurbik, akan membahayakan dirimu. Dokternya ngomong kayak gitu. Semua dokter sepakat mengatakan kalau kamu makan manis, barakallahu fikum, inna aklaka hulwa yadurbik, sesungguhnya perbuatanmu makan yang manis-manis itu membahayakan dirimu. Dokternya ngomong kayak gitu. Fahuna naqulu li hadzal rajul, kalau di sini berarti kita katakan orang ini, inna aklaka li hadzal hulwa haramun alaik. Perbuatanmu makan yang manis ini haram. Kenapa kok diharamkan? Membahayakan gitu loh. Jadi kalau orang terkena penyakit gula itu ya sabar. Paham ya? Karena kalau nanti sudah tinggi itu makanan yang diperbolehkan apa? Nasi pun boleh, tapi nasi yang dingin. Paham ya? Nasi yang dingin, jangan ketika hangat-hangat itu. Paham ya? Nasi yang dingin. Karena apa? Karena barakallahu fikum itu nanti apa? Jangan sampai banyak proteinnya. Paham ya? Biasanya dimakan itu ya mungkin singkong, atau yang semisalnya. Paham? Intinya mengurangi apa? Mengurangi barakallahu fikum makanan-makanan yang manis. Nah, dokternya ngomong gitu, kalau kamu makan makanan yang manis bahaya bagi dirimu. Kita katakan orang tadi yang divonis sakit gula tadi itu, kamu jangan makan makanan yang manis, haram gitu loh. Li'annahu yu'addi ila dharar, karena menghantarkan kepada apa? Dharar, bahaya. Tahu enggak antum bahayanya penyakit gula itu kayak apa coba ya? Bahayanya diantaranya kalau sampai tingkatan tinggi sekitar 450 gulanya misalkan, sejeglek. Paham ya? Kongslet, paham ya? Nah, tiba-tiba geblak gitu enggak sadar. Pernah ya ada saudara kita itu ya, semoga Allah menyembuhkannya, itu dia tinggi gulanya. Jadi kadang dia tiba-tiba jatuh enggak sadar gitu. Rasanya ya kayak mati kata dia. Tapi ingat, itu enggak bisa bicara. Karena kadar gulanya tinggi tadi itu. Paham ya? Kemudian juga kadang ada juga yang kadar gulanya tinggi, dalam artian dia punya penyakit gula, itu ada kalau luka sembuhnya lama. Kalau yang normal kan luka kemudian diobatin cepat ya, cepat sembuh. Itu kalau penyakit gula itu lama sembuhnya. Prosesnya itu lama untuk sembuh. Paham ya? Sehingga ada yang dipotong kakinya, dipotong tangannya. Itu di antara apa? Barakallahu fikum, bahayanya penyakit gula. Jadi kalau dokter sudah ngomong makan makanan yang manis, hindari. Berarti kita katakan haram saat itu juga. Karena kalau kita misalkan mengkonsumsi khawatir apa? Membahayakan diri. Taruhlah dia mengatakan kalau mengkonsumsi sedikit, ya udah sedikit, jangan lebih dari itu. Jangan nekat minum sepuasnya, teh manis misalkan, jangan. Paham ya? Sebagian orang kan gitu kan, wah dah lama enggak minum es teh, akhirnya minum es teh 5 gelas langsung, selain jeglek. Paham ya? Allah musta'an, hati-hati. Kita lihat sini, wallahu ta'ala innam harrama asya' 'ala ibadihi min ajli ad-darar biha. Benar. Dan sungguh Allah Ta'ala mengharamkan beberapa perkara kepada hamba-hambanya. Kenapa kalau diharamkan? Dikarenakan sesuatu yang membahayakan di dalamnya. Paham ya? Karena ada bahaya dengannya. Paham belum? Kalau enggak bahaya enggak diharamkan. Paham maksudnya? Antum pada asalnya minum es teh halal atau enggak? Boleh-boleh saja, tapi kalau antum sakit, dilarang sama dokternya, jangan, karena berbahaya. Bisa apa? Mempengaruhi penyakit gula misalkan, yang sudah ada pada bapak misalkan. Nah, itu harus kita taati. Karena mereka punya khibrah. Apa yang khibrah? Pengalaman dan juga punya keahlian dalam bidang itu loh. Kalau kita kan enggak tahu. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau sudah dibicarakan ahlinya seperti itu ya kita hanya apa? Menerima karena posisinya mereka ahlu di dalam apa? Dalam masalah penyakit dan paham masalah nah barakallahu fikum apa yang dibutuhkan kan itu. Al-qismus tsani. Nah barakallahu fikum. Atau contohnya penyakit yang lain, asam urat. Antum tahu penyakit asam urat? Tahu? Asam urat tahu? Yang biasanya apa? Mudah semutan, kemudian apa? Barakallahu fikum di kaki, bagian kaki, sendi-sendi itu juga agak capek-capek, keju-keju itu ya. Nah itu biasanya kalau makan kacang-kacangan tambah. Kacang-kacangan ya, tambah makan kacang. Ya, kacang-kacangan itu, kedelai atau semisalnya itu tambah sakitnya. Nah, itu dokter sudah menjelaskan. Nah, seperti itu kita harus apa? Berhati-hati. Al-qismus tsani pembagian yang kedua. Yang pertama jelas ya, perbuatan yang Rasulullah lakukan karena itu adalah jibillah. Apa jibillah ini? Perbuatan yang sudah tercetak. Memang manusia itu mau enggak bisa mengelak darinya. Makan, tidur, minum. Tapi kalau kita makannya seperti makan Rasulullah, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tidurnya seperti posisi tidurnya Rasulullah, dapat pahala. Minumnya seperti bagaimana Rasulullah minum, pakai tangan kanan, baca bismillah, paham ya? Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tapi kalau teman-teman semata-mata makan, bismillah, makan tok itu. Hukum asalnya dia enggak dapat dosa, enggak dapat apa? Pahala. Karena enggak meniatkan yang lain. Paham maksudnya? Karena tabiat manusia makan itu loh. Paham maksudnya? Ayo. Kita lihat lagi. Al-qismus tsani bagian kedua, ma fa'alahu 'ala wajhil 'adah, fa hadza mubahun wa laysa bisunnah. Penting. Perbuatan yang kedua, pembagian kedua, perbuatan yang Rasulullah mengerjakannya itu dalam bentuk adah, tradisi, kebiasaan. Jadi Rasulullah itu melakukannya itu karena tradisi dan kebiasaannya. Yang seperti ini mubah, boleh, bukan sunnah. Paham belum? Perhatikan baik-baik ya. Jadi beliau melaksanakannya itu karena tradisi, jadi kebiasaan. Yang seperti ini bukan sunnah, bali sunnah. Na'am filul adah fil makan alladhi anta fi. Bahkan yang sunnah itu adalah apa? Kamu mengerjakan tradisi atau adat kebiasaan di tempat yang kamu berada di situ. Waz zaman alladhi anta fi, dan waktu yang kamu ada di situ. Malam tukhalif syara', penting ini, selama tidak berseberangan syariat. Contohnya, antum hidup di kampung, adatnya orang kampung tradisinya kan ngapa kalau lewat itu loh. Mari Pak, assalamualaikum, bagaimana sehat? Itu enggak masalah, antum laksanakan enggak masalah. Dalam rangka ta'liful qulub, melunakkan hati mereka, biar mereka itu menilai ternyata ahlus sunnah, masyaallah. Paham maksudnya ya? Bukan antum lewat merengut kemudian melewat bliarkan motornya, gelombang knalpotnya misalkan. Ganggu seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum ya. Seperti itu penting. Penting ya. Nah, itu namanya tradisi yang tidak berseberangan syariat. Kalau tradisi berseberangan syariat, antum enggak boleh sama sekali. Walaupun itu tradisi. Contohnya apa? Di kampung kami ini kalau ada orang meninggal dunia, tradisinya ada tahlilan. Membacakan apa? Kalimat tauhid katanya. Ya, ketika setelah orang meninggal 3 hari setelahnya, kemudian 3 hari, 7 hari atau 100-an atau sewonan. Nah, kita katakan apa? Tradisi tersebut berseberangan enggak dengan dalil? Berseberangan dengan syariat, kita enggak ikut tradisi. Paham belum? Itu penting ya. Jadi tradisi, adat istiadat itu boleh selama tidak ada dalil memalingkan dari pembolehan. Sebagaimana sudah kita lewati dalam kitab apa dulu? Al-Qawaidul Fiqhiyah, kalamnya Al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih. Bagaimana kalamnya Hasan? Sering kita ulang-ulang itu, wal aslu. Naam, hukum asal tradisi itu boleh-boleh saja. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Coba diulangi antum. Naam. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal tradisi kita itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Tapi ternyata kenapa ya Ahlus Sunnah terkadang melarang perkara yang sebenarnya enggak ada larangan tapi dilarang. Itu perlu diperhatikan juga. Seperti contohnya kenapa kita tidak menggunakan peci nasional? Oh ya, padahal kan enggak ada larangannya. Mereka menyebutkan dalam bab tamayuz. Tamayuz itu tampil beda, memisahkan diri agar apa? Kita ini terbedakan dari orang-orang awam atau orang-orang yang mereka identiknya dengan apa? Perkara-perkara kemaksiatan dan semisalnya. Sekarang peci nasional yang memakai itu tidak hanya kaum muslimin saja. Orang-orang kufar pun di gereja pakai juga peci nasional itu. Paham belum? Sehingga kita untuk tamayuz kita sengaja memilih peci yang internasional misalkan. Peci yang putih atau yang semisalnya atau pakai sorban misalkan. Paham ya? Itu namanya tamayuz namanya.
Kemudian kenapa para akhwat kita, para wanita kita sengaja kita tanamkan di benak mereka agar memakai pakaian yang apa? Yang warnanya hitam atau warnanya gelap, bukan harus hitamnya, gelap, ya, hitam pekat, biru tua, coklat tua. Tujuannya apa? Untuk tamayuz, tampil beda dengan para akhwat, para wanita hizbiyin yang mereka terkadang apa? Warna-warni pakaiannya. Warna-warni enggak masalah, penting pakai cadar. Paham ya? Di situ kan kita perhatikan apa? Tujuan wanita keluar rumah itu untuk berhias atau untuk menjaga diri. Ketika ada kebutuhan hajah untuk menjaga diri, bukan untuk berhias. Nah, kalau dia milih warna-warni, ada rasa enggak untuk berhias? Ada enggak rasanya kalau orang milih warna-warni itu? Ada. Wah, warnanya bagus, pink. Warnanya bagus, hijau muda. Tertarik kan? Wah, yang ini merah putih. Tertarik enggak kira-kira antum lihat seperti itu? Sekarang ada dua, kan? Akhwat bercadar warnanya hitam pekat. Yang satunya akhwat ini bercadar warnanya pink. Kira-kira perhatian itu mengarahnya ke mana? Abu Abdullah. Ya, sudah jelas ke pink kan? Nah, barakallahu fikum, karena pengaruhnya tadi itu. Paham ya? Itu menunjukkan bahwasanya apa? Ahlus sunnah memang senantiasa menanamkan yang bagus biidznillah agar tujuannya apa? Orang itu selamat dari fitnah dan para wanita tidak memfitnah. Sekarang ada model gaya cadar baru. Anak dikasih tahu itu ya. Sebenarnya enggak perlu model-model. Orang akhwat keluar itu cukup sederhana, menutup, enggak menimbulkan fitnah. Ada cadar butterfly. Pernah dengar ya, Abu Abdullah? Cadar butterfly. Butterfly itu modelnya kayak kupu-kupu. Jadi kalau dipakai itu bentuknya kayak kupu-kupu sini. Ini cadarnya itu. Jadi kalau antum lihat dari jauh ya masih tertarik. Wah, ini. Paham ya? Jadi kembali ke para salaf saja dahulu bagaimana? Enggak usah banyak hias, banyak motif. Paham ya? Akhirnya mengundang fitnah. Innas sa'ida laman junibal fitan. Orang yang bahagia jauhkan dari fitnah. Jadi kita sarankan untuk kami pribadi dan segenap ikhwah, nah barakallahu fiikum, tentunya apa? Di dalam milih pakaian untuk para akhwat, para wanita, pilih pakaian yang warnanya gelap. Yang identiknya warna tersebut tidak menimbulkan fitnah dan juga tidak menarik perhatian. Paham maksudnya ya? Nah, warna gelap pun Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyarankan hindari motif gelap yang tanpa bermotif. Karena kalau gelap kemudian ada apa? Motif yang bunga-bunga ya kan? Kemudian ada warna emas, itu kadang masih menarik perhatian. Jadi benar-benar mencari yang paling selamat lah. Itulah yang dianjurkan oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, barakallahu fiikum, dalam rangka untuk tamayyuz. Dalam rangka tamayuz yaitu memisahkan diri dan tampil beda. Kembali ke pembahasan kita, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kata beliau tadi, barakallahu fikum wa hafizakumullah, wa zaman alladzi anta fi ma lam tukhalif syara', selama tradisi tersebut tidak berseberangan dengan syariat. Wa li hadza law qala qailun, oleh karena ini kalau ada orang yang berkata ayyuhuma afdal al'an an nalbas izaran wa ridaan wa imamatan au an nalbas qamisan wa sirwalan wa ghutratan. Nah, ini penting nih. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Memang kalau dalam masalah pakaian beliau ini cenderungnya suruh ngikutin adat setempat. Paham ya? Tapi kita pribadi yang namanya ucapan ulama itu kan enggak semuanya kita ambil. Paham ya? Kita harus mengikuti yang sesuai dengan dalil bagaimana Rasulullah berpakaian syar'i. Kadang berjubah, paham ya? Sirwal sama sarung, tasarwalu wa taziru, khalifu ahlul kitab, sorban, paham ya? Imamah. Kita lihat di sini. Sekarang mana yang afdal? Sekarang ini berpakaian sarung, pakai rida itu selendang itu, kayak selendang itu, dan sorban, atau kita pakaian cuman gamis. Maksudnya gamis itu jubah itu, dan sirwal, kemudian ghutrah itu semacam barakallahu fikum, sorban tapi dipakai gini, dipakai seperti khimar itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Al-jawab as-tsani afdal. Yang kedua afdal katanya. Li'anna hadza huwas sunnah, inilah yang sunnah. Fas sunnah fil libas takunu fil jins aw an-naw' wala fil 'ain. Maka sunnah dalam masalah pakaian itu kembali ke jenisnya dan macamnya, bukan kembali ke zat bendanya. Paham belum? Ini pendapat beliau ya. Nah, barakallahu fikum, memang seperti ini, secara global seperti ini, kembali ke jenis dan juga macamnya, bukan kembali apa? Zat. Na'am barakallahu fikum, barangnya. Wa dzalika li an yakuna al-insan muwafiqan lil 'adah fil libasihi wa hiyatihi. Yaitu dengan catatan seseorang itu hendaknya mencocoki tradisi dalam berpakaian dan juga bentuk cara berpakaiannya. Nah, ini diambil orang-orang hizbiyin. Kata mereka jubah itu termasuk pakaian syuhrah, pakaian yang membawa orang merasa kaya, sombong atau yang semisalnya kita katakan enggak benar. Paham ya? Enggak benar ya, karena pakaian yang
Rasul cintai di antaranya kan. Nah, komis itu kalau di Arab sana bukan komis kemeja pendek, itu bukan, komis itu ya jubah gitu loh. Paham ya, panjang. Kalau antum sana ya akhirnya urid asyari komis. Enggak ada komis namun dikasih kemeja pendek itu. Komis sana jubah panjang itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tradisi sini, kalau tradisi tersebut, nah barakallahu fikum, berpakaian tersebut justru akan menyerupai orang-orang yang ahlul ma'asi yang semisalnya, kita hindari. Akhirnya kan orang-orang dengan dalil ini pakai batik itu loh. Ana pernah di kabar itu ya. Jadi ustadznya ngajar pakai batik dia. Beralasan dengan fatwa Syekh Utsaimin, kita ngikutin adat tradisi kalau masalah pakaian. Kita katakan, "Na'am, selama apa? Selama pakaian tersebut syar'i," gitu loh. Paham ya? Kalau pakaian enggak syar'i kita ngikutin adatnya keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wallahu alam, antum pernah lihat atau enggak? Ana pernah ditunjukkan itu, mari ditunjukkan. Nah, barakallahu fikum, beberapa ustadz itu maksudnya itu dulunya ya bagus pakainya berjubah, masya Allah. Tapi karena ketemu fatwa ini, diantaranya fatwa Ibnu Utsaimin masalah berpakaian ikuti tradisi itu, akhirnya boleh pakai batik. Paham ya? Sebenarnya nggak ada larangan memang. Akhirnya kan ujung-ujungnya jubah juga batik, kemudian peci juga batik, semuanya serba batik itu. Allahumma musta'an. Nah, kita lihat sini. Li'annahu law khalafa al-'adah shara libasuhu syuhrah, ya kan? Dikarenakan kalau menyelisih tradisi berarti pakaian itu syuhrah. Pakaian jubah ini kalau di awam, orang awam, menurut mereka syuhrah. Menurut orang-orang hizbiyin ya, maksudnya ya apa ya? Orang hizbiyun memandang kita ini pakaian syuhrah, pakai jubah. Kalian tuh pakai pakaian syuhrah. Lah kenapa? Menyelisih adat sini tuh kalau pakaian tuh pakaiannya apa? Gamisnya dari batik, pecinya diganti belangkon. Wah. Pecinya ganti belangkon apa Abdillah? Tahu belangkon antum? Ganti belangkon kan tradisi seperti itu. Paham ya? Kemudian sirwalnya pun juga batik. Akhirnya ngikutin semua tradisi. Kira-kira gitu. Kalau kita pakai jubah seperti ini di lingkungan orang awam, kira-kira asing enggak menurut mereka? Menurut mereka asing. Nah, kata mereka syuhrah. Paham alhamdulillah antum? Paham insyaallah? Ayo, perhatikan baik-baik. Kata mereka pakai syuhrah, kita kata enggak benar. Sekarang itu orang awam, antum saksikan enggak percaya? Orang awam yang sekarang mereka kan pecah. Orang bisa dikatakan Nahdlatul Ulama itu NU kan pecah. Ada NU garis lurus karena GL, ada yang NU Islam Nusantara. Gitu ya, napatnya ya. Nanti yang garis lurus ini ngakunya aswaja. Antum lihat para aswaja sekarang berjubah walaupun isbal. Berjubah, akhwatnya bercadar warna-warni. Paham ya? Motifnya Masya Allah banyak motifnya itu ya. Kemudian apa? Ikhwahnya tadi itu berjubah. Itu sekarang di mata orang awam sudah enggak apa? Sudah bukan perkara asing lagi berjubah itu. Paham ya? Nah, orang-orang yang mereka justru mengaku ahlus sunnah, ini yang kita sayangkan. Yang para dai yang mungkin muncul di YouTube, TV atau yang semisalnya, itu malah pakaiannya badannya pakai jubah itu, ngikutin adat tradisi katanya. Sekarang orang-orang awam yang sudah mulai tumbuh haja dalam artian yang mereka istilahnya barakallahu fi mengatasnamakan aswaja, itu pakaiannya berjubah kebanyakan. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya pakaian yang justru itu Rasulullah memakainya jangan dibilang syuhrah gitu loh. Paham ya? Nah, oleh karena itu para ulama telah menyebutkan kemarin dalam bacaan kita terhadap kitab libas, sudah kita lewati dulu ya, dalam kitab Taisiratul Fiqhiyah itu, kitab libas, pakaian syuhrah itu seperti apa contohnya? Sutra. Paham ya? Pakaian terbuat sutra itu syuhrah itu jelas, karena harganya mahal, sutra enggak sembarangan. Paham ya? Mahal harganya. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an libas syuhrah, dan sungguh Rasulullah telah melarang pakaian syuhrah. Lah haramain mana? Syuhrah enggak haramain? Syuhrah enggak haramain? Harganya mahal loh, 250 enggak sembarangan loh. Pakaian syuhrah bukan? Alhamdulillah. Haramain. Jubah haramain itu loh. Syuhrah bukan? Antum bisa? Bukan, itu harga normal 250 itu. Paham ya? Antum kalau ke Yaman sana, ya sekitar itu harganya. Mungkin kalau di sini kelihatan mahal karena pakai ongkir misalkan. Seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, jangan sampai kita barakallahu fikum akhirnya melepaskan pakaian jubah, gamis, kemudian di kampung kita pakai batik misalkan. Celananya cingkrang tapi apa? Celana gaul misalkan, pakai sarung jangan. Namanya Allah musta'an, sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit lagi. Li'annana in lam natayaqqan fa innahu yaghlib ala dhannina anna an-nas law kanu yalbasuna fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam ma nalbasuhu al-yawm la kana dzalika huwa libasun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kita jika tidak yakin, maka fa innahu yaghlib ala dhannina, maka dugaan kuat kita
Annan nas, bahwasanya manusia, law kanu yalbasun, kalau dahulu mereka itu memakai di zaman Rasulullah SAW pakaian yang sekarang kita pakai hari ini, lakana dzalika huwa libasun nabi. Niscaya itulah pakaian Nabi SAW. Nah, inilah yang kita contoh gitu loh. Yang kita contoh pakaian Rasulullah SAW. Cuman beliau sebutkan dalam hadis itu kan sukanya warnanya apa? Putih. Paham ya? Bukan berarti wajib. Kalau kita misalkan mau berwarna putih ya bagus, afdal. Cuman kadang kita kan mungkin nyucinya malas, ya enggak? Putih cepat kotor. Wa illa itu pakai yang paling bagus. Ya Rasulullah sukai warnanya warna putih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaallah Abdul Aziz? Ayo, na'am. Alhamdulillah mafhum. Pakaian warna apa tadi yang sekarang semua? Warna putih. Na'am. Hadzal qismul ladzi huwal 'adi hal yata'allaq bihi hukmun min haitsu sifatihi aw la yata'allaq bih. Pembagian ini yang dikatakan perbuatan yang sifatnya tradisi atau adat, kebiasaan, apakah ada keterkaitan dengan hukum? Ditinjau dari sifatnya atau tidak punya keterkaitan? Naqul na'am. Jawabannya iya. Yata'allaq bihi hukmun, ada keterkaitan dengan hukum. Sama sebagai contoh, ini sebagai contoh perhatikan, annal insana idza labisa yabda bi idkhalil yumna. Masyaallah. Kalau orang berpakaian, dia memulainya dengan apa? Memasukkan dengan tangan kanannya. Kanan dulu baru kiri. Belum. Pakai sandal kanan dulu baru kiri. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat. Wa idza khala'a yabda bi ikhrajil yusra. Kalau dia melepas, dia memulai dengan mengeluarkan tangan kirinya terlebih dahulu. Li'annal yumna laha haqqul ikram fa nuqaddimuha fil lubsi wa nuakhiruha fil khal'i. Artinya apa? Dikarenakan kanan itu punya hak untuk dimuliakan. Akhirnya kita dahulukan ketika memakai pakaian maksudnya, dan kita akhirkan ketika melepas. Li'annal libasa kiswatun wa karamatun wa ijlalun lisyai'. Karena yang namanya pakaian itu kiswah, apa kiswah? Penutup pakaian. Paham ya? Karamah, ada kemuliaan di situ. Wa ijlalun lisyai', dan juga penghormatan terhadap sesuatu. Falidzalika kanatil yumna aula ma tulbas wa akhir ma tukhraj. Artinya apa? Oleh karena itu maka yang kanan itu lebih pantas, lebih pertama kali untuk ketika dipakai, dan akhir kali ketika apa? Ketika dilepas. Paham maksudnya ini ya? Na'am, barakallahu fiikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Pembahasan penting sekarang ini yang terakhir kita baca sekarang ini mengenai isbal, ya kita baca sekalian ya, karena faedahnya bagus sekali masalah isbal ini. Amma idza kanatil 'adah muharramatan fala yajuzu muwafaqatuha. Ini. Kalau tradisi itu haram, enggak boleh kita mencocokinya. Ingat-ingat, tradisi atau adat kalau haram, enggak boleh kita mencocokinya. Nah, perhatikan baik-baik, enggak boleh kita mencocokinya. Ini faedahnya penting sekali. Falau i'tadan nas masalan an yalbasu siyaban yajurrunaha aw yunzilunaha ila asfal minal ka'bain. Masyaallah. Ini penting nih ya, perhatikan baik masalah isbal ini. Kalau sekarang manusia sudah terbiasa, sudah membiasakan, terbiasa. Mereka berpakaian-pakaian tapi mereka menjulurkan pakaiannya atau menurunkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Atau masuk kampung mengatakan, kalau tradisi sini Mas, tradisi ini di kampung ini kalau pakai pakaian itu sampai bawah mata kaki. Nah, tradisi itu boleh enggak ngikutin itu loh. Kita lihat. Sawa'an kana al-malbus izaran aw sarawil aw maslahan aw qamisan. Masyaallah. Baik yang dipakai tersebut sarung atau celana atau barakallahu fikum semacam jubah tapi kayak jaket itu ya. Aw qamisan atau jubah. Fa inna hadhil 'adah muharramatun. Maka tradisi ini, kebiasaan seperti haram. Kebiasaan seperti ini hukumnya apa? Alhamdulillah haram. Wala yajuzu lil insan an yutabi' an-nas fiha. Enggak boleh orang itu mengikuti manusia pada tradisi tersebut. Bal hiya min kaba'ir dzunub, bahkan itu termasuk perbuatan dosa-dosa besar. Li'annaha rutibat 'alaihi 'uqubatun khassatun. Dikarenakan di balik perbuatan tersebut telah apa? Di balik perbuatan tersebut ada hukuman khusus. Perbuatan apa? Menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Mahfum soalan ini? Mahfum soalan ini Abdullah? Mahfum? Ihsan? Ayo kita lihat. Apa hukumannya? Fa in kana khuyala fa 'uqubatuhu anna Allah la yukallimuh. Ngeri. Kalau dia manjangkan dalam keadaan sombong, hukumannya Allah Taala enggak ajak bicara.
Allah Taala enggak ngajak bicara kalau memanjangkannya dalam keadaan sombong. Dalam keadaan sombong. Wala yandur ilaihi yaumil qiyamah, dan Allah Taala enggak akan melihatnya. Ini kalau memanjangkannya dalam keadaan apa? Sombong. Nah, kalau enggak sombong bagaimana Ustaz? Tunggu dulu. Kalau enggak sombong ada ancamannya lebih parah juga. Paham ya? Secara umum ada ancaman yang enggak sombong, yang sombong juga ada ancamannya tambahan. Paham belum? Apa yang sombong tadi ancamannya? Allah Taala tidak ngajak bicara, tidak melihatnya hari kiamat kelak. Wala yuzakkihi, dan Allah Taala tidak memberikan rekomendasi, tidak mensucikan dia. Walahu adzabun alim, dan mendapatkan adab yang pedih. Ini kalau sombong. Nah, sekarang kalau enggak sombong bagaimana? Wa in kana li ghairil khuyala. Adapun jika orang tersebut tidak sombong, fa innahu yu'adzab biqadril mukhalafah. Dia pun akan diadab sesuai dengan kadar penyelisihannya. Ai majawazal haddul mubah, yaitu sesuatu yang melampaui atau melewati batasan yang diperbolehkan. Maksudnya ya? Nah, sesuai dengan kadarnya dia akan diadab. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Umum enggak ini? Umum. Semua yang berada di bawah mata kaki berupa sarung, pakaian, jubah atau yang semisalnya masuk bagian api neraka. Umum enggak ini? Umum. Sombong atau enggak sombong kena ancaman ini. Kalau sombong tambah ancamannya. Apa tadi? Enggak diajak bicara, enggak dilihat, enggak Allah Taala rekomendasi. Enggak dikasih rekomendasi, enggak disucikan oleh Allah Taala. Paham ya? Itu kalau sombong. Nah, kita lihat. Wa bihadza na'rif annahu la yajuzu an nukhassis hadzal 'am. Dengan penjelasan ini kita tahu bahwasanya enggak boleh kita mengkhususkan dalil yang umum ini. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ini perhatikan cara berdalilkan ya. Biasanya orang awam gitu. Itu kan larangannya kalau sombong, Ustaz. Kalau enggak sombong enggak masalah ini. Umum ini, lihat dalil umum nih. Kita enggak boleh mengkhususkan dalil yang umum. Mana yang umum? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Semua yang di bawah mata kaki berupa sarung atau yang semisalnya masuk dalam api neraka. Bi hadis man jarra thawba khuyala. Jangan ditabrakkan. Jangan dikhususkan yang umum tadi dengan hadis man jarra thawba khuyala, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dalam keadaan sombong. Kalau dalam keadaan sombong, di samping dia masuk neraka ada tambahan apa tadi? Enggak dilihat, enggak diajak bicara. Tambah parah gitu istilahnya. Wa dzalika la ikhtilafis sababain wa ikhtilaful uqubatain. Yang demikian itu dikarenakan perbedaan dua sebab dan perbedaan dua hukuman. Fa uqubatu man jarra thawba khuyala ashad li anna uqubatahu anna Allah la yanzur ilaihi yaumil qiyamah wa la yukallimuhu wa la yuzakkihi wa lahu 'adzabun alim. Masyaallah, Allah musta'an. Hukuman bagi orang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong lebih parah hukumannya. Kenapa? Karena hukumannya Allah Taala tidak akan melihatnya hari kiamat kelak dan tidak ngajak bicara dia, dan Allah Taala tidak mensucikan dia, dan dia mendapatkan adab yang pedih. Wa uqubatu man nazzala thawban 'anil ka'bain dunal khuyala an yu'adzab biqadri ma fihi minal mukhalafah faqat. Allahu musta'an. Dan hukuman bagi orang yang menurunkan pakaian sampai di bawah mata kaki tanpa sombong, itu pun diadab sesuai dengan kadar penyelisihannya. Walau khassasna ahadahuma bil akhar lazima takdzibu ahadil khabarain. Penting ini nih. Kalau kita berani mengkhususkan salah satu dua dalil tersebut dengan yang lainnya, berarti mengharuskan kita mendustakan salah satu dua dalil atau dua kabar, dua hadis maksudnya. Kita dustakan berarti kalau kita mengkhususkan. Wa dzalika liikhtilafil uqubatain, karena perbedaan hukuman tadi itu. Li'anna nasanaqul, karena kita akan mengatakan innal fi'la wahid, perbuatannya satu. Apa perbuatan satu? Memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Hukumannya beda enggak? Beda. Sombong atau tidak dia? Kalau sombong parah, apa parahnya? Allah Taala enggak melihat, enggak ajak bicara, enggak disucikan, dia dapat adab yang pedih. Kalau enggak sombong, masuk bagian api neraka, gitu loh. Nah, kita lihat lagi. Fa marrah yu'aqab 'alaihi bi annahu finnar. Maka yang pertama, dia akan dihukum. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya dia termasuk bagian dari api neraka. Wa marrah, dan barakallahu fikum yang satunya bi annahu la yukallimullah sahibah. Allah Taala tidak mengajak bicara pelakunya. Wala yanzur ilaihi, dan Allah Taala tidak akan melihatnya. Wala yuzakkihi wa lahu 'adzabun alim, dan Allah Taala tidak mensucikannya dan dia mendapatkan adab yang pedih. Wa hadza tanaqud, ini kontradiksi katanya. Fa hadza amalun lahu. Fa hadza amalu, ini perbuatan dia. Fa hadza amalun lahu, ini perbuatan dia. Uqubatuhu al-khalisah, hukumannya uqubatuhu al-khassah, hukumannya khusus. Wa hadza amalun lahu, dan yang kedua ini juga amalan dia. Uqubatuhu al-khassah, hukumannya khusus. Wal jazaa' bihasabil amal, sedangkan balasan tergantung dengan jenis amalannya. Al jazaa'u min jinsi
al-amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Paham maksudnya ini ya? Insyaallah paham perinciannya ini. Jadi nanti antum jangan gagal paham ya. Di debat orang bingung, wah iya ya. Kalau sombong baru dapat ancaman, kalau enggak sombong enggak dapat ancaman. Kita katakan, kalau enggak sombong ada dalil yang umum. Kalau sombong ada dalil yang khusus, caranya gitu. Paham belum? Yang sombong balasannya parah, yang tidak sombong pun masuk dalam balasan yang umum, kan itu. Nah, jadi enggak bisa dikhususkan. Yang terakhir, wa kadzalika law i'tada an-nas an yalbas ar-rijal thiyab al-harir, fa inna hadhihi al-'adah muharramatun wa la yajuzu lil-insan an yatba' an-nas fiha. Seperti itu pula, kalau manusia sudah terbiasa memakai, seorang lelaki memakai pakaian harir sutra, lelaki ya, kalau perempuan boleh ya. Nah, maka sesungguhnya tradisi ini haram. Enggak boleh seseorang itu mengikuti manusia dalam tradisi tersebut. Ikutilah dalil. Nah, idzan jika demikian, ma'tadahun nas wa huwa minal umur al-mubahah, fa inna sunnata an yatba' al-insan fihi al-'adah. Jika demikian, kesimpulannya, seluruh perkara yang manusia itu mengerjakannya karena adat atau tradisi, dan itu termasuk perkara yang diperbolehkan, maka itu adalah sunnah. Jadi mengikuti tradisi setempat selama tidak berseberangan dengan dalil. Antum lewat nyapa, bagaimana Pak kabarnya Pak? Mari Pak, assalamualaikum, kaifa haluk, anta bi khair, Allah barik fik, Allah yahfaduk, Allah yamin, Allah yaftah alaik, misalkan. Paham ya? Washalak ya akhi, washalak ya khubrah, misalkan. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu nyapa. Tradisi orang itu nyapa, gitu. Paham ya? Jangan lewat merengut aja, jangan. Paham ya? Itu kalau kita di kampung seperti itu. Orang nilai akhlak kita, adab kita. Wah, ini orang enggak punya sopan santun. Anak pondokan teman lewat merengut, naik motor dilayar, knalpotnya blombong misalkan. Ah, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, hati-hati ya apabila ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum, falibasur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-imamah wal izar. Nah, barakallahu fiik. Maka pakaian Rasulullah SAW itu adalah sorban dan juga sarung, waridah dan selendang. Kalau antum pakai selendang enggak masalah. Selendang itu biasanya orang Yaman. Selendangnya bukan selendang untuk gendong anak kecil, itu bukan. Yang kayak syal itu loh ya, panjang itu biasanya untuk musim dingin. Diginikan. Rida. Itu Yaman aruf itu ya. Nah, bukan selendang-selendang yang dipakai untuk gendong-gendong anak kecil, itu bukan. Ya, namanya syal, itu selendangnya bagus. Biasanya musim dingin dipakai untuk menutup bagian leher. Soal di Yaman sana, di Arab sana, ya Arab Saudi sama Yaman mirip ya, itu dinginnya dingin sangat itu loh. Jadi kalau antum misalkan punya selimut 2 pun masih tembus itu loh kalau musim dingin. Paham ya? Kalau enggak percaya buktikan aja nanti kalau ke sana. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Percaya enggak antum? Percaya karena anda merasakan itu loh. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Kata beliau, kana 'ala sabilil 'adah. Nah, saat itu Rasulullah ketika menggunakannya itu dalam bentuk adat tradisi. Ini pasal sorban, para ulama telah menyebutkan apakah sunnah atau adatnya orang Arab. Kita katakan sorban itu tajul Arab, mahkotanya orang Arab. Tradisinya adat orang Arab. Hampir semua orang Arab kalau di sana itu jarang sekali pakai peci, sorban. Nah, dia dapat pahala atau tidak tergantung niatnya. Kalau niatnya ta'assi, kata Syekh Muhammad bin Hizam wafaqahullah, kalau dia muta'assiyan dalam rangka mencontoh Rasulullah, yuk dapat pahala. Tapi kalau dia cuma pakai gitu aja, tradisi, dia enggak dapat pahala. Karena tingkatannya enggak sampai sunnah ya, tergantung niatnya. Kalau dia muta'assiyan baru sunnah. Muta'assiyan itu dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW. Paham maksudnya ini? Nah, kita lihat sini. Fala yakunu matluban bi'ainihi, maka setelah zatnya enggak diperintahkan. Pakailah sorban kalian, enggak ada. Paham ya? Jadi sorban itu tajul Arab, mahkotanya orang Arab. Tradisi pakaian orang Arab seperti itu. Nah, barakallahu. Kalau antum makainya meniatkan ta'assi mencontoh Rasulullah, yu'jar pahala. Wa inna ma yakunu matluban bi jinsih. Namun dia, nah barakallahu fikum, diperintahkan atau diminta untuk melakukannya itu dengan jenisnya. Jenisnya kenapa? Wal matlub huwa muwafaqatu ma tadahun nas. Yang diinginkan itu, yang dituntut adalah bagaimana mencocoknya apa yang manusia itu sudah menjadikan itu tradisi atau kebiasaan selama tidak berseberangan dengan apa? Syariat. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.